Baik, selamat siang. Kembali lagi bersama saya, mahasiswa Gizi, yang dimana pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan atau membahas mengenai menganalisa statistik parametrik yang diaplikasikan dalam bidang kesehatan. Analisis varian atau yang biasa disebut dengan ANOVA atau Analysis of Variance adalah salah satu teknik analisis statistik pertama kali dikembangkan oleh Sir Ronald A. ANOVA adalah prosedur yang digunakan untuk uji perbandingan rata-rata antara beberapa kelompok data. Tujuan utamanya adalah untuk menguji apakah variabilitas perbedaan dalam data dapat dijelaskan oleh faktor-faktor yang diuji, misalnya perlakuan, grup, eksperimen, dan lain-lain. Atau apakah perbedaan tersebut terjadi secara acak dalam ANOVA. Data dibagi menjadi dua komponen utama, yaitu satu, varians kelompok, antar kelompok, atau antara perlakuan atau grup yang diuji. Dua, varians dalam kelompok atau varians yang terjadi di dalam tiap grup yang diuji. Selanjutnya kita masuk kepada uji ANOVA, uji one way ANOVA, yang dimana analisis varian atau ANOVA, Analysis of Variance, merupakan prosedur yang digunakan untuk menguji perbandingan rata-rata antara beberapa kelompok data. Analisis varian adalah teknik analisis untuk mengetahui apakah perbedaan varian atau skor suatu variabel terikat atau independen variabel disebabkan oleh tergantung pada beberapa perbedaan skor tiap variabel bebas independen variabel, yang dimana menggunakan rumus F hitung sama dengan FA per FD sama dengan KRA per KRD sama dengan JKA per DBA dibagi JKD per DBD, yang dimana sama dengan varian antar grup dibagi dengan varian antar grup. Lalu ada langkah-langkah uji ANOVA. Satu jalur adalah sebelum ANOVA dihitung, data harus bersifat random dalam mengambilnya, berdistribusi normal dan memiliki varian homogen. Tentukan hipotesis HA dan HO dalam bentuk kalimat. Tentukan hipotesis HA dan HO dalam bentuk statistik. Buat daftar statistik induk, hitung jumlah kuadrat antar grup dengan rumus JKA sama dengan sigma XAI dalam kurung pangkat 2 per NAI dikurang sigma XR pangkat 2 per N sama dengan sigma XA1 pangkat 2 per NA1 ditambah sigma XA2 pangkat 2 per NA2 ditambah sigma X A2 per pangkat 2 dibagi N A3 kurang sigma XT pangkat 2 per N. Lalu hitung derajat bebas antar grup dengan rumus DBA sama dengan A dikurang 1, lalu hitung derajat kuadrat rata-rata antar grup atau KRA dengan rumus KRD sama dengan JKA per DBA. Lalu hitung jumlah kuadrat dalam antar grup JKD dengan rumus seperti di bawah ini. Lalu hitung derajat bebas dalam grup dengan rumus DBD sama dengan N dikurang A. Lalu hitung kuadrat rata dalam grup atau KRD dalam kurung, lalu KRD sama dengan JKD per DBD. Kemudian cari F hitung seperti menggunakan rumus pada samping tersebut. Tentukan taraf signifikansi X dibagi X sama dengan A sama dengan 0,05. Cari F tabel dengan F tabel sama dengan F1 dikurang A dalam kurung DBA, DBD. Buat tabel ringkasan ANOVA. Lalu tentukan kriteria pengujian. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka tolak HO. Namun jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka terima HO. Ambil kesimpulan. Kita masuk kepada contoh soal. One way ANOVA digunakan ketika penelitian ingin membandingkan A, dua kelompok yang saling berhubungan, B, 3 atau lebih dari rata kelompok yang tidak saling berhubungan, C, hubungan antara dua variabel numerik, dan D, variabel kualitatif dan kuantitatif
dua kelompok independen dengan varian tidak sama. Jawabannya adalah B, yang dimana one way ANOVA digunakan untuk membandingkan atau sama dengan 3 kelompok independen untuk mengatur atau mengetahui apakah rata mereka berbeda secara signifikan. Contoh soal yang kedua, dalam penelitian, peneliti mendapatkan nilai p-value sama dengan 0,01 pada uji one way ANOVA dengan taraf signifikansi 0,05. Kesimpulan yang tepat adalah jawabannya C, karena jika p-value lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak. Artinya ada perbedaan signifikan antara kelompok yang diuji. Lalu kesimpulan dari materi yang pertama adalah, berdasarkan uraian pada latar belakang dan materi uji ANOVA, dapat disimpulkan bahwa analisis varians ANOVA merupakan salah satu metode statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan rata lebih dari dua kelompok data. Kita masuk kepada materi kedua, menganalisa statistik parametrik yang diaplikasikan dalam bidang kesehatan. Analisa regressi linier merupakan analisis untuk memprediksi nilai suatu variabel berdasarkan nilai variabel lainnya. Variabel yang ingin diprediksi disebut variabel terikat atau independen, sedangkan variabel yang digunakan untuk memprediksi nilai variabel lain disebut variabel bebas atau independen. Jika variabel bebasnya hanya satu disebut regresi linier sederhana, sedangkan jika variabel bebasnya lebih dari satu disebut regresi linier berganda. Regresi linier ganda merupakan regresi yang memiliki satu variabel independen dan lebih dari satu variabel independen. Dalam regresi linier berganda, variabel dependennya harus numerik dan variabel dependennya boleh numerik dan boleh juga campuran numerik dan kategorik. Model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut. Y sama dengan A ditambah B1, X1 ditambah B2, X2 ditambah titik-titik ditambah sigma I. Di mana Y itu variabel terikat, X1 dan X2 itu variabel bebas, A itu intercept atau konstanta, B1 dan B2 itu koefisien regresi. Lalu ada langkah-langkah dalam mengerjakan uji regresi ganda dan korelasi ganda, yaitu buatlah HA dan HO dalam bentuk kalimat, buatlah HA dan HO dalam bentuk statistik, buatlah tabel penolong penghitung angka statistik, hitung nilai-nilai A, B, A1, B1, dan B2 dengan persamaan. Hitung nilai korelasi ganda, dan menentukan aturan pengambilan korelasi ganda. Lalu buatlah kesimpulan. Kita masuk kepada contoh soal. Tujuan utama dari uji regresi linier ganda adalah, jawabannya adalah B, yang dimana regresi linier ganda digunakan untuk memprediksi variabel dependen Y berdasarkan dua atau lebih variabel dependen XI dan X1 dan X2. Pilihan A dan E hanya untuk hubungan sederhana, sedangkan C dan D bukan tujuan regresi. Lalu contoh soal yang kedua, dalam analisis regresi linier ganda, ditemukan bahwa nilai p-value untuk X1 sama dengan 0,03 dan X2 sama dengan 0,12 dengan alfa sama dengan 0,05. Kesimpulan yang tepat adalah jawabannya B, yang dimana pembahasannya, jika p-value lebih kecil dari alfa 0,05, variabel pengaruhnya signifikan. Jika XI sama dengan 0,03 lebih kecil dari 0,05 berpengaruh signifikan, namun jika X2-nya 0,12 lebih besar dari 0,05, itu artinya tidak berpengaruh secara signifikan. Baik, selanjutnya kita masuk kepada kesimpulan. Uji regresi linier ganda merupakan teknik analisis statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap suatu variabel terikat yang berskala numerik. Metode ini berguna untuk memprediksi perubahan nilai variabel dependen berdasarkan kombinasi variabel independen yang telah diteliti. Baik, terima kasih. Semoga video saya ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang dapat melihat dan menontonnya. Sekian dari saya, terima kasih dan selamat siang.